Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Jika di pembahasan sebelumnya saya pernah menerangkan barang siapa ada seorang suami yang begitu sangat sabar sekali ketika mendapati seorang istri yang na'udzubillah akhlakul karimah yang sangat buruk-buruk sekali. Tetapi jika sang suaminya itu sabar, maka pahala apa yang akan didapatkan? Yaitu sama dengan pahalanya Nabi Ayub alaihi salam. Subhanallah. Sekarang sebaliknya, bagaimana jika di dalam suatu rumah tangga mendapati ada seorang istri yang kebetulan suaminya itu Masya Allah yang sangat buruk sekali akhlakul karimahnya terhadap istrinya. Maka pahala apa yang akan didapatkan seorang istrinya jika istrinya tersebut sabar? Baik, maka ini referensinya saya bawakan di dalam kitab Uqudul Lijan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man sabarat. Maka diceritakan barang siapa saja nih orang yang sabar ala su'i khuluqi zawjiha terhadap buruk sekali akan akhlaknya suaminya, a'tahallahu minal ajri mithla thawabi asiyata mra'ati fir'auna. Maka perempuan tersebut sama pahalanya, sama derajatnya seperti Siti Asiyah. Siapakah Siti Asiyah itu? Siti Asiyah itu adalah istrinya Fir'aun. Ya, mungkin kita siapa yang tidak kenal Fir'aun? Na'udzubillah min dzalik. Wahiyya bintu Muzahim, dan Siti Asiyah ini adalah putra perempuannya Muzahim. Jadi ayahnya yang bernama Muzahim. Wadzalika, dan diceritakan Siti Asiyah ini ya, anna Musa alaihi salam, bahwa Nabi Musa alaihi salam, bahwa kan Nabi Musa itu yang memang dirawat oleh Siti Asiyah. Lama ghalaba suharata amanat bihi Asiyatu. Ketika Nabi Musa mau melindih, maka kan terhadap orang-orang ahli sihir pada zaman Fir'aun, maka kan Nabi Musa mengatakan maka iman terhadap Siti Asiyah. Maka diketahuilah bahwa Nabi Musa dan Siti Asiyah itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan diikuti oleh para ahli sihirnya Fir'aun, seperti itu. Maka ahli sihir Fir'aun kan semuanya itu diceritakan masuk ke dalam surganya Allah. Falamma tabayyana li Fir'auna imanuha. Maka ketika Fir'aun itu mengetahui bahwa istrinya yaitu adalah Siti Asiyah iman kepada Nabi Musa, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wah, siapa yang gak marah ya, meskipun terhadap istrinya yang sangat dicintainya. Karena kan memang Fir'aun mengakui bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Maka Fir'aun begitu murka sekali terhadap Siti Asiyah. Maka apa coba yang dilakukan Fir'aun? Yang dilakukan Fir'aun itu adalah laqqa liyadaiha warijlaiha arba'ata autadin fil ardi. Masya Allah, ini kejamnya Fir'aun terhadap istrinya. Siti Asiyah itu sampai dipancung menggunakan paku kedua tangannya di atas tanah, di atas lapang, seperti itu. Jadi tangan Siti Asiyah itu dipaku, aduh Masya Allah. Tak terbayang itu sakitnya tangan Siti Asiyah. Dan juga kedua tangannya dan juga kedua kakinya. Sehingga dipakulah kedua tangan dan kedua kakinya Siti Asiyah. Tetapi dengan rasa sakitnya itu, ditahan rasa sakitnya itu karena lebih besar keimanannya kepada Allah. Ditahanlah rasa sakitnya itu. Tidak sedikit pun tergoyahkan akan keimanannya Siti Asiyah kepada Allah. Wasyabbahaha fiha kulla udwin bihablin. Bahkan sampai seluruh tubuhnya ini Siti Asiyah itu sampai dirangket, kalau kita maya menggunakan tambang, dililit menggunakan tambang, agar semakin merasa sakit keadaan tubuhnya itu Siti Asiyah.
tetap tidak tergoyahkan. Siti Asiyah tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha fi muqabalati syamsi, sampai diterik sinar panas matahari, biarkan Siti Asiyah merasakan kepanasannya itu. Fa idzan sarafu anha adhallathal malaikatu. Maka setelah bubar nih orang-orang, bala tentaranya Firaun memperlakukan terhadap Siti Asiyah bubar. Maka Masya Allah, apa yang terjadi? Maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan tutup-tutup agar Siti Asiyah tidak merasa kepanasan. Wa amara Fir'aunu bisakhratin azimatin litulqa 'alaiha. Dikarenakan Siti Asiyah tetap saja tidak mau iman kepada Fir'aun, maka Fir'aun pun melakukan tindakan yang terakhir. Disuruh itu tentaranya untuk membunuh, langsung saja bunuh saja itu Siti Asiyah. Memerintahkan agar tentaranya itu membawa batu yang cukup besar dijatuhkan di atas badannya Siti Asiyah. Astagfirullahaladzim. Falamma atauha bisakhrati, maka ketika orang tersebut membawa batu yang begitu besar yang ingin dijatuhkan terhadap tubuhnya Siti Asiyah, maka Siti Asiyah berkata kepada Allah, qalat rabbi bnili indaka baitan fil jannati fa absaratil baita min marmaratin bayda'a. Maka Siti Asiyah berdoa kepada Allah, ya Allah, mohonlah aku memohon kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam suatu bangunan di surga kelak. Maka sebelum nyawanya Siti Asiyah dicabut oleh Allah, dilihat oleh matanya Siti Asiyah, diperlihatkan oleh Allah bangunan yang akan ditempati oleh Siti Asiyah di surga kelak. Fantuzi'at ruhuha fa'ulqiyatis sakhratu ala jasadin la ruha fihi walam tajid alama. Maka ditinggalkanlah itu, dijatuhkanlah itu batu di atas tubuhnya Siti Asiyah. Padahal pada saat itu Siti Asiyah sudah tidak mempunyai nyawa, sudah dicabut nyawanya oleh Allah dan tidak merasakan kesakitan ketika dijatuhi oleh batu besar tersebut. Jadi diceritakan kan Fir'aun menyuruh terhadap tentaranya untuk menjatuhkan batu yang begitu besar agar Siti Asiyah itu meninggal pada saat itu. Tetapi sebelum dijatuhkan itu batu, Siti Asiyah berdoa kepada Allah agar diperlihatkan bangunan yang akan ditempati oleh Siti Asiyah beliau di surga kelak. Maka dengan segera Allah memperlihatkan bangunan tersebut terhadap Siti Asiyah. Dan Siti Asiyah pun tersenyum karena sudah mengetahui tempat untuk beliau kelak nanti di akhirat. Setelah itu, segeralah dicabut ruhnya Siti Asiyah. Sehingga ketika batu itu dijatuhkan terhadap tubuhnya Siti Asiyah, sebetulnya Siti Asiyah pada saat itu sudah meninggal dan tidak merasakan kesakitan ketika itu batu berada tepat di tubuhnya Siti Asiyah. Bahkan Siti Asiyah itu nanti di akhirat kalau kita masuk ke dalam surganya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin, kita akan melihat ada suatu acara yang begitu sangat meriah sekali, yaitu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikahi kedua istri. Yang pertama itu adalah Siti Maryam, yang kedua itu adalah Siti Asiyah. Seperti itu. Jadi Siti Asiyah ketika nanti di surganya Allah, yaitu suaminya Nabi Muhammad, dan begitu pula Siti Maryam. Masya Allah. Nah, inilah pahala yang akan didapatkan oleh seorang istri yang begitu sabar sekali ketika mendapati seorang suami yang akhlakul karimahnya begitu buruk sekali, tetapi ini istri
tidak mengurangi akan kewajibannya terhadap seorang suami, tetap saja melayani suami dengan penuh kesabaran meskipun suaminya melakukan tindakan-tindakan yang akhlakul karimahnya buruk terhadap dirinya. Seperti itu. Subhanallah. Mudah-mudahan wabil khusus saya pribadi termasuk istri-istri yang sholihah yang selalu bisa taat terhadap suaminya. Yang mana tentu kita fahami ya bahwa ketaatan itu tidak bertentangan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.